pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Di video ini saya akan memaparkan materi tentang hukum pajak. Sebelum saya memaparkan materi hukum pajak ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Bentiari Barasa, Prodi PPKN NPM 20051 111 010. Video ini materi-materi yang akan saya paparkan yaitu nanti mulai dari perkembangan hukum pajak, sejarah hukum pajak, hubungan hukum pajak dengan yang lain, tujuan hukum pajak, asas pungutan pajak, pengertian pungutan pajak, kedudukan hukum pajak dan sistem hukum, konsultan dan larangan konsultan pajak, perbedaan pajak, pajak langsung, pajak pusat, dan pajak tidak langsung. Dan selanjutnya nanti saya akan memaparkan tarif pajak dan objek pajak, dan mengapa masyarakat harus bayar pajak. Video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pajak. Dosen yang mengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Gupanta Hendriko Purba, SPD, MPD. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi hukum pajak yaitu mulai dari perkembangan hukum pajak. Tetapi sebelum saya memaparkan sampai perkembangan hukum pajak, terlebih dahulu kita mengerti apa itu pajak dan apa itu hukum pajak. Nah, pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa imbalan yang langsung ditunjukkan dan yang langsung digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dan hukum pajak yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Nah, baiklah, saya akan memaparkan yaitu perkembangan hukum pajak, di mana perkembangan hukum pajak ini mulai berkembang yaitu mulai pada tahun 1949 sampai 1967, yaitu pungutan pajak yang dilakukan dengan official assessment system yang dilakukan di mana pungutan pajak ini menaksirkan beberapa pajak yang terutang. Dan perkembangan hukum pajak yaitu mulai yang berkembang selanjutnya yaitu pada tahun 1997 sampai 1983, yaitu tentang pungutan pajak yang dilaksanakan atau dilakukan dengan semi self assessment system, yaitu di mana pajak yang terutang ditentukan oleh wajib pajak. Dan selanjutnya yaitu perkembangan pajak pada tahun 1983 sampai pada zaman sekarang, di mana pungutan pajak ini dilaksanakan dengan sistem full self assessment system, yaitu di mana pajak yang terutang ditentukan oleh wajib pajak. Dan selanjutnya saya akan memaparkan yaitu sejarah hukum pajak, di mana pada awalnya hukum pajak bukanlah suatu pungutan tetapi pemberian sukarela yang dilakukan oleh rakyat kepada raja yang telah memelihara kepentingan negara, menjaga negara dari serangan musuh, dan juga membiayai pengawal kerajaan dan lain-lain. Dan di Indonesia, pajak itu awalnya merupakan suatu pemberian secara cuma-cuma oleh rakyat kepada raja. Dan pemberian rakyat tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan suatu pihak, tetapi mulai mengarah kepentingan masyarakat atau rakyat juga dilibatkan dalam membuat aturan pungutan pajak, di mana hasil pajak yang dipungut digunakan untuk kepentingan rakyat itu tersebut. Dan sehingga tujuan pajak ini yaitu meningkatkan keadilan yang terdiri dari keadilan dalam perbuatan, peraturan-peraturan yang terdapat di dalam undang-undang maupun dari peraturan-peraturan yang digunakan di dalam pelaksanaan pungutan pajak. Pajak juga tujuannya yaitu untuk memberikan jaminan dalam bentuk perlindungan, keselamatan, dan juga bisa perlindungan dalam keselamatan harta, harta benda, dan juga hak-hak rakyat yang lainnya. Dan tujuan pajak ini juga bisa mendewasakan wajib pajak serta meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memahami atau mengetahui pajak bagi negara maupun untuk masyarakat. Dan asas-asas pajak ini, asas-asas pungutan pajak ini merupakan dasar yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melaksanakan suatu pemungutan pajak atau suatu pungutan terhadap suatu pedoman dalam pemungutan pajak. Asas-asas pungutan pajak di Indonesia terdiri dari asas yuridis,
di mana asas yuridis ini mengutamakan atau mengutamakan pajak yang sudah ditetapkan undang-undang yang berlaku. Dan asas hukum pajak ada juga, yaitu asas ekonomi, di mana asas ekonomi ini merupakan suatu asas penentu yang sangat penting dalam pungutan pajak, karena pajak yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian bagi masyarakat dan juga untuk negara. Dan selanjutnya yaitu asas finansial, di mana asas ini memiliki tingkat pendapatan yang berbeda-beda, dan asas sumber yaitu merupakan penghasilan wajib pajak atau usaha tersebut di dalam asas pungutan pajak. Dan selanjutnya yaitu asas wilayah atau daerah, di mana asas ini melibatkan pengenaan pajak dari faktor domisili atau tempat tinggal. Misalnya, jika warga negara Indonesia tinggal di luar negeri, maka mereka harus mematuhi peraturan perpajakan negara yang ditinggali. Dan selanjutnya asas kebangsaan, di mana asas kebangsaan ini mengikuti asas-asas yang sebelumnya, di mana warga negara asing yang sudah tinggal lebih dari waktu 1 tahun atau 12 bulan, maka mereka harus masuk ke dalam daftar wajib pajak yang ditempati. Dan asas umum yaitu pungutan pajak yang diambil dari objek pajak atau wajib pajak secara umum. Misalnya dalam kehidupan yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti fasilitas umum, jalan raya, transportasi, dan lain-lainnya. Dan dasar-dasar hukum pungutan pajak ini yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dalam Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Penghasilan atau PPH, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan, dan Undang-Undang Penagihan Pajak dan surat paksa Undang-Undang Pengadilan dan Pajak. Dan selanjutnya pengertian pungutan pajak, yaitu pungutan pajak ini peranan wajib pajak untuk memberikan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakan serta pungutan yang wajib diberikan kepada negara atau individu atau pribadi maupun perusahaan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Kedudukan hukum pajak dan dalam sistem hukum, yaitu hukum pajak sebagai dari hukum publik yang mengatur hubungan antara penguasa atau pemerintah dengan masyarakat atau warga negaranya. Dan kedudukan hukum pajak dilihat dari hukum perdata, yaitu mengatur hubungan antara individu dengan individu yang lainnya. Dan dari hukum publik dapat kita lihat yaitu mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya yang terdapat pada hukum perdata tata negara, hukum tata negara usaha, hukum perpajakan, dan juga hukum pidana. Selanjutnya yaitu konsultan dan larangan konsultan pajak, di mana konsultan pajak ini adalah badan atau orang yang memberikan jasa konsultan perpajakan kepada wajib pajak dan juga perpajakan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan selanjutnya yaitu dalam konsultan pajak ini, syarat dan konsultan pajak yaitu menjadi anggota pada suatu asosiasi konsultan pajak yang terdaftar Direktorat Jenderal Pajak, dan juga harus memiliki sertifikat konsultan pajak. Serta larangan-larangan konsultan pajak ini yaitu pertama, memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan wajib pajak, yaitu mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan. Yang kedua yaitu memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan dan juga ditetapkan. Dan perbedaan pajak
yaitu dan perbedaan pajak langsung, pajak tidak langsung dan pajak pusat, yaitu pajak langsung pajak yaitu pungutan pajak wajib yang dilakukan oleh pemerintah kepada setiap orang dan seluruh warga negara Indonesia. Dan pajak pusat yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dan pajak langsung yaitu dibebankan kepada wajib pajak yang memegang namanya terdaftar sebagai pemungut pajak. Dan pajak langsung yaitu kebalikan dari pajak langsung, di mana pajak tidak langsung ini yaitu pajak yang langsung dibayarkan oleh pemikul pajak yang berperan sebagai pihak pengganti yang diwewenangkan untuk menyerahkan pembayaran pajak dengan diwalikan oleh pihak yang lain. Dan perbedaan pajak langsung dan tidak langsung ini dapat kita lihat yaitu dari pihak yang dikenakan wajib pajak, dan juga bisa kita lihat dari surat ketetapan wajib pajak dan dari perspektif pemerintahan. Dan contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan dan lain-lain sebagainya. Dan contoh pajak tidak langsung yaitu pajak penambahan nilai, pajak bea masuk dan lain-lain. Tarif pajak dan objek pajak. Tarif pajak yaitu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan pemerintah. Dan jenis-jenis tarif pajak ini yaitu ada tarif progresif, di mana tarif progresif ini dapat diartikan sebagai pungutan pajak yang akan dinaikkan sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Dan ada juga tarif degresif, di mana tarif degresif ini yaitu pajak yang lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dalam dasar pengenaan pajak tertinggi. Dan ada juga tarif profesional, di mana tarif profesional ini yaitu tarif pajak yang tetap meski terjadi perubahan terhadap pengenaan pajak. Dan selanjutnya yaitu ada tarif tetap atau progresif, di mana tarif pajak ini yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah atau yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Dan objek pajak yaitu penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak. Dan objek ini juga digunakan untuk konsumsi untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Contoh objek pajak ini yaitu seperti hadiah dari undi-undian atau pekerjaan, dan juga bisa dari laba usaha dan juga dari laba dari perekonomian yang lain, seperti dari usaha pribadi maupun usaha dari bentuk dari pemerintahan seperti PT dan lain-lain sebagainya. Dan mengapa masyarakat harus bayar pajak? Nah, masyarakat harus bayar pajak karena pajak dapat yaitu membantu pemerintah mendapatkan dan untuk membiayai pembangunan, yaitu seperti pendidikan dan juga seperti dalam kesehatan, dan menjalankan juga yaitu dalam pembangunan yang dibutuhkan bagi semua warga negara atau dalam semua masyarakat, dan juga di dalam pemerintahan dan negara. Dan masyarakat itu harus membayar pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan kepentingan negara, dan juga untuk menjalankan tugas-tugas negara dan kepentingan negara, yaitu tugas-tugas rutun negara, dan menjaga ketentraman serta kedamaian masyarakat baik dalam bidang perekonomian, pembangunan, dan juga dalam kesehatan, dan juga dalam kepentingan negara, dan juga di tengah-tengah kelompok individu maupun di dalam masyarakat ataupun di dalam bernegara. Dan
Tugas yang lainnya dalam bidang pembangunan ini yaitu seperti pembangunan jalan tol atau dalam kepentingan-kepentingan di daerah tersebut. Tugas-tugas tersebut dapat atau pungutan-pungutan pajak tersebut dan kembali itu untuk kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu perlu untuk membayar pajak. Dan sekianlah pemaparan saya. Dalam pemaparan saya ini saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan jika ada tutur kata yang kurang berkenaan saya mohon maaf, dan pemaparan saya ini dapat berguna bagi pembaca. Sekianlah pemaparan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.